Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pengetahuan sobat beriman tentang jin, makhluk tak kasat mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api? Perbedaan alam antara jin dan manusia membuat kita kesulitan mengetahui segala hal tentang keberadaan jin. Secara kasat mata, manusia dapat dilihat keberadaannya karena manusia adalah fana, sedangkan jin diciptakan oleh Allah secara gaib atau tak kasat mata. Sehingga banyak pertanyaan jika kita membicarakan tentang keberadaan jin di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin-jin diciptakan dari nyala api tanpa asap, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa Arab, jin memiliki arti sesuatu yang halus, tersembunyi, dan tidak dapat dilihat. Jin memiliki sifat dan karakter pendusta, suka menipu manusia, namun ia bersifat lemah. Dalam pandangan Islam, keberadaan jin tidak berbeda jauh dengan manusia. Mereka digolongkan dalam beberapa jenis. Ada jin muslim, ada yang kafir, ada jin laki-laki, ada perempuan, ada yang berperangai baik, dan ada pula jin yang berperangai buruk. Lalu, ada berapa jenis jin yang menguasai manusia? Dan bagaimana sifat-sifat mereka? Simak video ini hingga selesai supaya dapat menambah wawasan pengetahuan keislaman kita dan menambah kewaspadaan kita akan berbagai macam godaan jin. Aktivitas kehidupan yang dijalani kaum jin sama halnya dengan kehidupan manusia. Dalam kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah, jin mereka makan, minum, menikah dan melahirkan. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal tersebut sesuai perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan di bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjihnya ke farjih dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal usul keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan zakar pada paha kanan iblis dan farjih pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri, maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Selain ada manusia yang menguasai jin, ada pula jin yang menguasai manusia dan bahkan mengendalikan manusia. Inilah jenis jin yang menguasai manusia. 1. Khorin, jin pendamping. Dalam Sahih Muslim, Sayyidah Aisyah berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW akan keluar dari kamarnya dan aku cemburu. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau Aisyah? Cemburu? Aku menjawab, ya. Lalu Rasulullah bersabda, telah datang setanmu. Aisyah bertanya, apakah aku punya setan? Rasulullah menjawab, ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, apakah semua orang punya setan? Rasulullah menjawab, ya. Kemudian Aisyah bertanya lagi, apakah engkau juga punya ya Rasul? Rasulullah menjawab, ya, hanya jin pendampingku sudah muslim dan saleh. Ia hanya membisikkan hal-hal yang baik saja. Dari hadis di atas diketahui pada diri manusia, sejak ia lahir hingga wafat, terdapat jin pendamping yang disebut khorin. Jin khorin ini terkadang membuat kita was-was atau ragu-ragu, misalnya mengenai jumlah rakaat sholat, sujud, wudhu, dan sebagainya. Seseorang yang dikuasai jin khorin yang jahat dapat dikenali seperti sering was-was dan ragu, misalnya saat wudhu yang secara terus-menerus diulang. Selain itu, kerap curiga dan terkadang berprasangka buruk. Apabila disebut nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia menguap seperti orang mengantuk. 2. Jin yang merasuki manusia atau setan. Jin dalam hal ini setan, seringkali merasuki tubuh manusia dan mendiami suatu tempat dalam tubuhnya. Ketika jin telah merasuki tubuh manusia, ia akan memanfaatkannya dan menguasai tubuh tersebut. Di antara mereka ada yang kerap menimbulkan pertengkaran, bahkan sampai membuat kehilangan ingatan dan kesadaran sehingga merusak apa yang ada di sekitarnya.
Adapun ayat mengenai jin yang menguasai manusia diterangkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Pada ayat yang lain disebutkan, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itu golongan yang merugi. Quran Suci Surat Al-Mujadilah ayat 19. Al-Khadi Badruddin bin Abdullah As-Sibli berpendapat bahwa setan itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia karena sifat halus dari bangsa jin atau setan, sehingga membuat mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Cara mengobati jin atau setan yang menguasai tubuh manusia dapat dilakukan dengan cara ru'yah syar'i, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa Nabi. Dan agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan, hendaknya seseorang selalu berzikir mengingat Allah. Orang yang taat sering membaca Al-Quran, sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu akan membuat jin menjadi kecil dan tak berkuasa mengendalikan seseorang. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab.